kali masuk di Humas itu 2016 sebagai pelaksana tugas. Waktu itu masih namanya Subbagian Kerjasama dan Pemberitaan Pers waktu itu. Saya masuk sebagai pelaksana tugas, kemudian 2017 saya dilantik di sini Maret 2017 sebagai Kasubag Humas. Waktu itu sudah berubah namanya di Kasubag Humas. Pertama kali masuk memang nggak terpikirkan sih, maksudnya untuk bekerja di bertugas di bidang yang mungkin ya berkaitan dengan pers atau dengan pemberitaan gitu kan, dengan kehumasan gitu, karena basic saya kan sebetulnya pemerintahan gitu, jadi ya jadi tantangan juga kan buat saya. Awalnya ya agak lumayan kaget juga gitu, tapi ya kita berusaha untuk menyesuaikan lah, dalam arti dimanapun kita bertugas ya kita harus bisa menyesuaikan diri, dan kita waktu itu ya mungkin lebih learning by doing aja gitu. Jadi kita pelajarin apa sih permasalahannya atau apa sih yang kira-kira harus dibenahi. Dan waktu itu juga saya dengan Kabak saat itu ya banyak diskusi, banyak kira-kira sama-sama mencari istilahnya yang memang harus kita luruskan atau harus kita benahi itu di dalam kehumasan itu sendiri apa. Karena dulu ketika saya masuk itu memang ya orang mungkin nggak yang nggak menganggap penting lah. Kalau menurut saya waktu itu apa sih itu humas gitu kan. Humas itu dulu hanya sekedar dibilang ya tukang foto atau tukang ngambil video, yang ya udah kalau kegiatan Pemda itu nih humasnya yang motonya, yang videonya gitu. Tapi padahal ada ada hal besar yang lebih dari itu gitu, yaitu informasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Karena ya buat apa pemerintah daerah menganggarkan atau punya program yang begitu bagus, begitu besar, begitu banyak, tapi masyarakatnya nggak tahu. Itu yang menjadi PR besar. Jadi saya dengan Kabak waktu itu Pak Yan berpikir apa nih yang harus kita lakukan, sebuah perubahan yang harus kita kerjakan, yang kita gagas, sehingga masyarakat terutama publik itu bisa tahu kegiatan atau program-program yang memang dilaksanakan oleh pemerintah. Atau mungkin karena memang kita berurusan dengan teman-teman media, kita coba banyak masukan dari teman-teman media sendiri, apa sih yang menjadi kendala-kendala dalam hal khususnya pekerjaan-pekerjaan teman-teman juga di lapangan gitu, kita dengarkan. Ternyata informasi, ternyata susahnya akses untuk mendapatkan informasi, katakanlah ke perangkat daerah atau apa. Kita coba cari solusi, kita coba cari pemecahan masalah. Ya kita mulai di situ rilis atau press release kegiatan-kegiatan tuh kita perbanyak, kita selalu aktif di website. Dan 2017 itu kita buat pertama kali media sosial, yang karena memang perkembangan informasi itu sekarang udah lebih pesat ya, khususnya di media sosial. Itu alhamdulillah dari pertama Instagram kita treatment, ya memang dengan keterbatasan SDM, dengan keterbatasan sumber daya yang ada ya, tapi kita tetap istilahnya berusaha untuk meluaskan lagi akses yang bisa didapat oleh masyarakat, ya tidak hanya website atau mungkin kerjasama dengan media, teman-teman media, tapi lewat media sosial. Karena kan ya kalau masyarakat mungkin
khususnya di Kabupaten Bekasi, di daerah perkotaan itu hampir semua punya medsos ya. Gitu. Jadi kita coba sampaikan program-program, kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Bupati, kita sampaikan di media sosial, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kita rintis media sosial itu, kita treatment, kita konsisten yang penting, dan sampai saat ini ya dari kita mungkin follower hanya berapa, sekarang kita sudah hampir 50.000 follower ya. Alhamdulillah ada istilahnya ada progres yang lebih baik, dan masyarakat sekarang sudah bisa lebih punya informasi yang didapat, terutama buat pemerintah daerah dari media sosial itu. Beberapa kali kita juga alhamdulillah diberikan apresiasi atau penghargaan pengelolaan media sosial terbaik dari berbagai lembaga, termasuk dari Kementerian Kominfo juga kita pernah dapat penghargaan sebagai pelayanan informasi melalui website, waktu itu terbaik 2 nasional. Dan ya itu jadi motivasi buat kita buat terus meningkatkan kinerja kita lah, terutama buat membangun humas ini. Dan saat ini yang tadinya mungkin SKPD itu acuh lah, mungkin beberapa SKPD apa sih gitu kan, ngapain sih kita harus ini. Sekarang mereka justru yang gimana sih bisa iniin kita program-program kita biar bisa ini. Jadi mereka sudah mulai melek lah, dalam arti program yang mereka laksanakan itu ya memang ini harus disampaikan ke publik gitu, tanpa harus kita yang katakanlah jemput bola atau apa gitu. Tapi sekarang mereka punya kesadaran sudah tinggi, dan alhamdulillah ya mereka tahu akan pentingnya penyampaian informasi itu ke masyarakat. Dan saat ini hampir semua perangkat daerah mungkin sudah punya media sosial juga, sudah punya kanal yang bisa diakses oleh publik gitu kan. Itu kan suatu hal yang menurut saya penting lah. Kecamatan, bahkan kelurahan, bahkan kemarin Kecamatan Tambun Selatan juara 1 terbaik di Provinsi Jawa Barat, itu menurut saya sebuah hasil yang sangat positif lah terkait keterbukaan informasi kepada masyarakat gitu. Meskipun mungkin masih ada yang kurang, yang meski ada informasi yang masyarakat ingin apa tapi masih kita ulin, ya kita akui masih ada itu. Tapi yang jelas upaya-upaya yang kita lakukan tujuannya satu ya, buat informasi itu bisa diterima langsung oleh masyarakat gitu. Jangan lupa subscribe ya.